Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpuji namamu ya Allah Bapa di surga, Allah yang senantiasa menyertai memelihara kehidupan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, dan Allah yang tetap setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kami. Pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya kami dimampukan, bahkan sebagai orang percaya, kami dapat memperlakukan firman-Mu itu di tengah-tengah kehidupan kami, dimanapun kami berada. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita saat ini Roma pasal 8 ayat 14 sampai dengan 17 dalam satu tema hidup yang dipimpin oleh Roh Allah. Saudara-saudara, Yesus pernah mengkritik tajam beberapa pemuka agama Yahudi karena mereka tidak mempercayai Dia. Yesus mengatakan, kamu adalah anak-anak pembunuh dan pendusta, karena bapamu iblis adalah pembunuh manusia dan pendusta. Yohanes 8 ayat 44 sampai dengan 47. Ngeri sekali Bapak Ibu ketika kita dituding demikian. Akan tetapi memang hal itu benar. Saat hidup kita dikuasai oleh iblis, saat hidup kita dikuasai oleh roh-roh jahat, dan di saat hidup kita ada di dalam dosa, maka sebenarnya kita dikuasai oleh iblis. Perbuatan-perbuatan yang kita lakukan adalah perbuatan yang dikendalikan oleh iblis sebagai majikan kita yang jahat. Akan tetapi ketika kita dibebaskan dengan kuasa Roh Allah, kita tidak lagi hidup yang dikendalikan oleh iblis, melainkan kita hidup dan dapat disebut sebagai anak-anak Allah. Saudara-saudara, kita yang percaya kepada Yesus disebut sebagai anak-anak Allah. Roh Kudus yang memimpin hidup kita, Roh Kudus yang menuntun, menyertai, memelihara hidup kita, dan Roh Kudus yang memberikan kita kemampuan, yang memampukan kita untuk dapat hidup tidak lagi menurut keinginan daging, melainkan hidup menurut keinginan Roh yang menghasilkan damai sejahtera yang sejati. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk yakin bahwa kita memang anak-anak Allah, dan memberanikan diri kita untuk memanggil ya Aba, ya Bapa. Sebagai anak-anak Allah, kita adalah ahli waris surgawi. Memang saat ini belum dapat kita nikmati, karena kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan berbagai penderitaan. Tetapi kelak kita akan menerimanya, dan kita akan menikmatinya secara penuh bersama dengan Kristus. Nah saudara-saudara, jika kita katakan kita hidup di dalam Roh Allah, hidup kita dipimpin oleh Roh Allah, apa tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah? Sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan dari kuasa dosa, yang pada awalnya kita diperbudak oleh dosa, kita hidup di dalam hal-hal yang jahat,
kita hidup menurut keinginan daging. Tetapi Allah telah membebaskan kita melalui penyaliban Kristus di kayu salib. Kita telah dimenangkan dari dosa. Apa tanggung jawab kita? Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Allah? Dan apa yang harus kita perbuat sebagai anak Allah itu di tengah-tengah kehidupan saat sekarang ini yang begitu banyak hal yang dihadapi, begitu banyak tantangan, begitu banyak cobaan. Hidup kita harus dituntun, harus dipimpin oleh Roh Allah. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara dan saya untuk hidup di dalam tuntunan pimpinan kuasa Roh Allah. Karena banyak hal terkadang kita hadapi pada akhirnya memampukan kita untuk tidak mampu, menjadikan kita tidak sanggup menjalani hidup sesuai dengan Roh Allah. Karena terkadang kuasa daging lebih besar daripada kuasa Roh Allah. Tetapi mari Bapak Ibu, Saudara dan saya, kita belajar pada saat ini. Dalam firman Tuhan Roma 8 ayat 14 sampai dengan 17. Jika memang kita masih ingin dikatakan sebagai anak-anak Allah. Jika kita memang ingin mewarisi sebagai ahli waris surgawi. Maka mari kita hidup. Hidup yang dituntun. Hidup yang dipimpin oleh Roh Allah. Jangan biarkan hati, pikiran, hidup kita dikuasai oleh roh jahat, keinginan daging. Karena akan menjadikan semua itu, dendam, kebencian, dan lain-lain sebagainya akan bertumbuh dan berakar dalam hidup kita. Tetapi kita membuka hati, pikiran kita, hidup kita, untuk dituntun oleh Roh Allah, maka pasti hidup kita yang kita jalani saat ini, bahkan sampai kapanpun, adalah hidup yang menunjukkan kasih kepada Allah. Hidup yang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan kita percaya apapun yang kita hadapi, penderitaan seberat apapun, ketika kita tetap kuat, ketika iman kita tetap teguh, maka sesuai dengan ayat yang ke-17 katakan, bahwa kita adalah ahli waris. Kita akan menikmati bersama-sama dengan Dia yang telah memberikan kita keselamatan. Tetapi sekarang bagaimana? Kembali dalam hidup kita masing-masing Bapak Ibu Saudara. Kita menentukan pilihan kita. Saat ini, detik ini, mana yang akan kita pilih? Apakah kita hidup sesuai dengan hidup yang dipimpin oleh Roh Allah? Ataukah kita hidup di dalam keinginan daging, di mana majikan kita adalah si iblis yang jahat? Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu. Kembali boleh mengingatkan dan mengajarkan kami bahwa dalam kehidupan ini hendaknya sebagai orang yang percaya, hidup kami hanya dituntun, hanya dikuasai oleh kuasa Roh Allah. Mampukan kami Tuhan, karena kami adalah manusia yang lemah. Kami tidak mampu untuk menghadapi berbagai tantangan. Bahkan ketika kami ada dalam pergumulan penderitaan Tuhan, terkadang keinginan daging itu muncul. Dan menjadikan pikiran hati kami Tuhan, terkadang tidak lagi mampu hidup sesuai dengan anak-anak Allah. Maka Tuhan kami mohon, urapi dan kuasai hati pikiran kami.
biarlah hidup dan kehidupan kami hanya dikuasai oleh Roh Allah. Karena ketika Roh Allah yang menguasai hidup dan kehidupan kami, maka apapun yang ada dalam hidup kami, kebencian, iri hati, kecemburuan, dan lain-lain Tuhan, keinginan daging, perbuatan jahat, mampu kami kalahkan di dalam kuasa Roh Allah yang memberi kami kekuatan, yang memberi kami kemampuan untuk melawan semua itu. Sehingga kami yang adalah anak-anak Allah, yang memegang ahli waris surgawi, tidak akan terlepas dari tangan dan hidup kami. Karena kami tetap setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan benar-benar dalam hidup ini, kami adalah anak-anak Allah. Biarlah Tuhan, kehendak-Mu yang akan terjadi dalam hidup kami saat ini sampai selama-lamanya. Amin.